Pun. Baik, ini lebih enak begini ya. Baik, kita mulai kajian kita, para mahasiswa yang saya banggakan. Rasanya di sini semua mahasiswa semua ya. Kan telah kita buka tadi dengan sholat berjamaah. Senang sekali bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh semangat ya, meskipun kondisi ketidakpastian di pandemi seperti ini tentu ada tidak terlepas dari takdir ya, dan bagaimana menyikapi takdir tersebut. Pada pertemuan kali ini kita coba bahas satu ayat saja barangkali ya, dan coba membreakdown beberapa hal menarik lainnya ya. Saya mulai dari, karena judulnya tentang ulul albab dan muslim prestatif ya. Dan apa itu ulul albab ya? Kata-kata yang tidak terlalu familiar dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Banyak kata-kata dalam bahasa Arab kita serap dalam bahasa Indonesia, meskipun tentu sangat membantu ya, tapi dalam perjalanannya kadang banyak bergeser artinya gitu ya. Tapi meskipun demikian tetap itu sesuatu yang bermanfaat buat kita. Kita coba lihat surah Ali Imran ya, ayat 190, 191, dan ini sangat terkenal sekali. Ketika ayat ini turun, lihat suasana kebatinannya para sahabat Rasulullah pada saat itu ya, dan mungkin coba kita terapkan dalam diri kita sekarang. Jadi salah satu penjelasan asbabun nuzul dari dari ayat ini adalah ketika setelah mendengar ayat ini banyak sahabat yang menangis. Nah, kenapa menangis ya? Jadi bunyi ayatnya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ini eksplisit disebutkan ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, nanti kalau mungkin ada materi bahasa Arab barangkali ya di sini. Kenapa dipilih pelako gitu ya? Karena dalam ada beberapa kata kita ambil punya makna tersendiri gitu ya. Barangkali kalau diawali misalkan apa bedanya ja'ala dengan pelako gitu ya. Dalam bahasa Indonesia hampir sama diartikannya, tapi dalam bahasa Arab tentu pengertiannya jauh berbeda, mengandung makna, sehingga tiap kata itu punya makna tersendirinya. Dan itu kalau digali nggak ada habis-habisnya gitu ya. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang pengertian bertambah terus ya, dengan pengertian-pengertian yang lebih mendalam lagi. Kita teruskan dulu ya. Dan sini bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ini selalu diterjemahkan berakal ya. Karena apa? Kalau diterjemahkan pengertian langsung, karena definisi ya jadinya sangat panjang sekali. Kita coba mencari arti yang paling mendekati ya. Mendekatinya orang-orang yang seperti ini suka menggunakan akal ya. Tapi kalau berakal kan ada akal itu dalam bahasa Arab ada juga gitu ya. Kenapa nggak langsung aja dilakilin gitu ya? Kan nggak gitu. Tapi liulil albab tentu ada makna yang dimaksud di sini. Kita teruskan dulu ya. Sementara kita tidak terjemahkan dulu tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Nah, kalau pengen tahu definisinya, biasanya di ayat Al-Quran itu dilanjutkan definisinya, yaitu apa? Alladzina, biasanya gitu ya. Nah, ada yang ayat muhkamat, ada yang mutasyabihat gitu ya. Muhkamat yang jelas biasanya didefinisikan supaya tidak nyari-nyari sendiri definisinya gitu ya.
Itu biasanya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, ya, wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa ulul albab ini? Yaitu orang-orang yang selalu yadhkuruna. Nah, ini juga menarik ya. Nggak apa-apa ya sedikit dibahas bahasa Arabnya, karena beberapa juga mungkin ada yang dari pesantren ya, jadi tahu tentunya pengertian yadhkuruna ini dalam pengertian apa ya, sekarang dan ke depan, jadi terus menerus, sengaja dipilih kata kerja ya. Jadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bisa dikatakan dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring ya. Tapi ini mengilustrasikan bahwa bisa dua cara mengartikannya, atau banyak cara juga ya. Pertama, memang pengertian eksplisit, berdiri, duduk, berbaring gitu ya. Atau memang sebetulnya ini yang lebih menggambarkan dalam keadaan apapun gitu ya. Segalanya dalam kondisi apapun dia selalu memikirkan, mengingat ya. Kemudian wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata ya. Nah, adakah orang memikirkan langit dan bumi? Wah, saintis itu banyak ya, rekayasa juga banyak ya. Tapi apakah mereka itu ulul albab atau bukan? Ya, Newton, Einstein dan sebagainya itu memikirkan langit dan bumi sampai bisa dirumuskan gitu ya. Tapi apakah itu yang dimaksud dengan ulul albab? Ternyata tidak berhenti di situ, karena ada lanjutannya ya. Yaitu apa? Ini juga mungkin sudah pada hafal semua ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pertama, apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, apa yang dia kaji semalam dan sebagainya harus bisa membawa kepada ujung dari goal dari cara berpikirnya itu apa? Pasti berujung kepada, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi kalau Anda menemukan sesuatu kesia-siaan, artinya Anda belum sempat berpikir mendalam gitu aja ya. Jadi gimana caranya? Ya pikirkan lagi, dipikirkan lagi. Gimana caranya? Di surat Al-Mulk sempat disinggung ya, sama juga di situ disinggung. Jika menemukan ketidaksempurnaan, coba dilihat lagi gitu ya. Mau 2 kali, mau 3 kali, sampai ujungnya tuh ternyata oh iya sempurna, balance dan sebagainya ya. Equilibrium itu kan konsep dari keseimbangan ya, tawazun atau mizan gitu ya. Kita melihat situasi atau state seperti itu gitu ya. Kemudian apakah selesai sampai saat itu? Enggak juga ya. Karena para pemikir, saintis nyampe juga ke situ ya. Ternyata benar ciptaannya sangat agung, kemudian luar biasa. Nah, satu lagi ditutup dengan apa? Harus pada nyampe kepada satu ujungnya, yaitu apa? Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau. Ya, kata-kata subhana biasanya ada awalan gitu dalam artian ketidaksempurnaan Allah. Kemudian ada orang yang mengatakan ketidaksempurnaan Allah, padahal sebetulnya Allah sangat sempurna, sehingga kita mengatakan subhanaka. Jadi orang-orang yang mengatakan tidak sempurna atau ketidaksempurna dalam ciptaannya juga ya, kita sampai kepada subhanaka faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Jadi kalau boleh disingkat, ulul albab ini seperti seorang intelektual ya, tapi plusnya apa? Harus membawa ujung, karena setiap kegiatan harus ada ujungnya ya, ada tuntas gitu ya. Jadi kalau adik-adik mengerjakan sesuatu belum dikatakan berhasil kalau belum tuntas ya.
harus tuntas. Sekarang kuliah harus ada ujungnya, tuntas gitu ya. Nah ini menarik sekali ya. Kemudian bagaimana sampai, jadi ini seperti dipersingkat ya. Boleh nggak kalau gitu saya langsung aja ke ujungnya? Ya nggak kelihatan prosesnya, sebetulnya harus ada usaha. Jadi dari kalimat yadkuruna kemudian yatafakkaruna sampai pada kesimpulan itu prosesnya panjang. Seperti anak kuliah juga gitu ya. Tidak ujung-ujung dikasih ijazah tentunya ya. Harus ada proses pembuktian, kita diuji dulu kan, ujiannya banyak juga ya, sampai proven, terbukti bahwa ya kayak kita melakukan pengujian lah ya, pengujian bahan atau material itu tidak pernah ketahuan itu material apa gitu ya, sampai kita bisa membuktikan di pengujian, oh ternyata kalau diukur dengan ini propertiesnya seperti ini, berarti materialnya ini gitu ya. Sama seperti sekarang juga Anda gitu ya, kan sama-sama punya dua telinga, dua kaki, dua tangan. Terus pembedanya apa gitu ya? Ya harus diuji dulu. Diuji dulu dengan berbagai macam cara. Nah, cuma bedanya ujian dari Allah dengan ujian dari kuliah tentu beda ya. Allah itu kalau uji sudah ukur dia mampu atau enggak gitu ya. Jadi kalau diuji juga usah protes sebetulnya. Karena sudah diukur, sudah terukur, itu bisa dilakukan ya. Jadi ya, jangan menghindari ujian ya. Yang kita doakan adalah semoga kita bisa melaluinya ya. Semoga bahu kita menjadi lebih kuat gitu ya untuk menjalaninya ya. Kaki kita cukup kuat, dikasih kesehatan dan sebagainya. Karena kadang hadir berdasarkan doa-doa kita gitu ya, munculnya itu seperti itu. Baik, di situ disebutkan memikirkan kebesaran makhluk Allah itu bagian dari situ ya. Nah, kemudian pelaksanaannya seperti apa? Karena tadi ya, dari keinginan sampai jadi itu panjang ya. Nah, memang ada satu kelemahan juga generasi Anda di generasi milenial ini ya. Selain banyak kelebihannya juga ada tentu kekurangannya ya. Salah satu kekurangannya adalah proses itu kadang hilang ya, saking cepatnya. Ya seperti ini aja, HP dan sebagainya udah tiba-tiba jadi HP gitu ya. Yang sempat ketahuan prosesnya seperti apa ya. Sehingga kesempatan untuk ngoprek berkurang gitu. Nah itu berdampak kepada sikap dan karakter juga ya. Jadi yang saya harapkan adik-adik sikapnya kalau kebingungan kembalikan kepada bagaimana Islam mengajarkan karakter tersebut ya. Karakter optimis misalnya kan. Kalau banyak karakter positif ini kebetulan saya bawa kitab Riyadhus Shalihin ya. Di tiap babnya mengajarkan tentang karakter kebaikan. Dan saya biasanya tiap pagi apalagi target Ramadan ini saya bahas dalam konteks 5 menitan ya. 5 menitan kultum lah ya. Kalau yang tertarik silahkan juga ikut ya. Pakai Instagram TV-nya saya ya. Silahkan juga kita diskusi ya. Saling mengingatkan, karena sebenarnya kita tuh lemah, masing-masing lemah kecuali saling mengingatkan. Nah di sini masih ada hal yang menarik ya. Ayat-ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi fayang dulu, maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga mereka dapat memperhatikan. Jadi penting sekali adik-adik. Ini saya merasakan juga waktu kecil ya. Saya itu tidak terlalu tertarik bepergian gitu ya. Apalagi saya dari Sunda ya. Sunda itu relatif kalau dari situ enak terus-terusan di situ. Nah padahal di dalam Al-Quran banyak sekali diperintahkan untuk mengadakan perjalanan ya. Supaya apa? Supaya bisa melihat, bisa belajar ya. Karena ternyata Nabi Muhammad sendiri usia kecil ya.
sudah melakukan perjalanan ke luar negeri ya, ke negeri Syam itu kan kalau sekarang luar negeri ya. Apa lebihnya? Banyak ya. Kalau dipelajari di surat, saya nyambung kemana-mana, nggak apa-apa ya, loncat-loncat ya. Misalkan surat yang kita sudah kenal bersama-sama apa? Di ila fi Quraisy gitu ya. Ini luar biasa, satu ayat ini sebetulnya luar biasa, satu surat ini luar biasa karena kalau Anda ingin sukses ya, jalankan aja masing-masing ayatnya ya. Pertama liila fi Quraisy ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi yang di-highlight bukan Quraisynya tapi apa? Kebiasaannya. Jadi kalau Anda ingin sukses, yang Anda harus pikirkan adalah kebiasaannya. Sukses itu kadang konsekuensinya, karena Anda udah membiasakan diri gitu ya. Ilah itu kebiasaan atau habit bagi kita ya. Jadi kalau Anda ingin sukses, pertama coba melakukan habit kebiasaan yang baik ya, seperti di highlight di sini. Ayat keduanya, ila bihim rihlata syita'i was-shayf ya. Kebiasaan apa? Nah, contohnya ini contoh ya. Jadi kalau mengilustrasikan bisa dalam bentuk gambar seperti ini. Mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Apa ya hebatnya ya? Pertama, itu adalah perjalanan ke luar negeri ya. Karena kebetulan saya memegang Direktur International Office, otomatis ini adalah pengembangan karakternya. Bagaimana melihat negara-negara lain membangun bangsanya, kemudian paradigma itu coba kita terapkan di kita. Bagaimana kita membangun bangsa gitu ya dengan pengetahuan tersebut. Coba bayangkan posisi Nabi Muhammad kecil waktu itu usia 10 tahun misalkan ya. Kira-kira kalau ke negeri Syam mengingatkan mereka di sana 4 musim ya. Kira-kira musim panas atau musim dingin? Ke Syam. Nah, itu menjadi pengetahuan geografis ya. Pilihannya dua, bangsa Quraisy pertama ke negeri Syam, ke utara, kedua ke selatan ke Yaman. Coba dengan pengetahuan sedikit aja kira-kira Yaman musim apa, ke Syam musim apa? Masa itu Syria ya, Damaskus ya. Ini sebetulnya mengisyaratkan penting sekali keterampilan tentang peta gitu ya, ilmu apa GIS dan sebagainya. Kan semua ketergantungan pada Google Map ya. Padahal ini sudah diilustrasikan sebetulnya di situ ya. Ya. Kalau musim panas, karena panas di tempat itu, atau belajar dari burung lah. Burung itu migrasi kemana? Kalau musim panas, tentu ke daerah yang agak lebih dingin ya. Ya. Kalau dingin, dia akan mencari yang lebih hangat gitu ya. Nah, dari situ kalau musim panas akan nyari yang lebih dingin. Kira-kira ke utara atau ke selatan? Ke utara ya, agak lebih dingin ya. Tapi kalau udah mulai musim dingin, dia akan nyari ke yang hangatnya, artinya lebih ke selatan, ke yang hangatnya. Dari situ sudah berpikir jauh ya bagaimana itu terjadi ya. Kemudian rihlah, udah mendengar kata rihlah barangkali ya, melakukan perjalanan. Falyaqudu, nah tapi perjalanan itu bukan tanpa tujuan ya. Falyaqudu robba hadzal bait ya. Itu dengan tujuan sebetulnya untuk mengagungkan ya, beribadah kepada Tuhan dari rumah ini, yaitu Ka'bah ya. Karena memelihara dan sebagainya, jadi kemampuan memelihara. Jadi jangan dikira ya profesi, misalkan memelihara itu profesi utama ya, kayak siapa Mas Nasruddin Marbot ya.
Tuh pahalanya gede sekali. Pernah kejadian kan ada nenek-nenek yang suka melihara membersihkan masjid Rasul, kan seperti pekerjaan tidak utama ya. Tapi ketika nenek itu meninggal, gak ada seorang pun yang ngasih tahu ke Rasulullah. Rasulullah bertanya, itu nenek yang biasa bersih kemana gitu ya? Oh, yang itu udah meninggal gitu. Dikiranya tuh ya biasa-biasa aja. Rasulullah sampai kaget. Wah, kapan? Sampai dicarinya makam dari nenek-nenek tersebut ya. Jadi saking mulianya posisi tersebut ya. Orang-orang yang memuliakan, karena ini masjid ini bukan punya daerah ya. Kalau udah jadi masjid itu menjadi baitullah. Jadi rumah Allah. Kita muliakan. Kalau kepemilikannya kita repot ya. Tapi kalau kepemilikan Allah kita berusaha memakmurkan ya, memakmurkan. Nah, ini penting sekali program-program Masjid At-Tanwir ya. Bagaimana memakmurkan jadi solusi. Nah, ini mungkin lebih ke manajemen masjid ya, belajar dari masjid-masjid yang sangat bagus, dan ini termasuk kategori masjid kampus ya. Bukunya nilai tambah, added value. Pertama, apa istilahnya tuh, saling silaturahmi, jelas ya. Jangan dikira silaturahmi atau kenal tuh gak bermanfaat ya. Sekarang aja buktikan. Sekarang silakan buktikan ya. Sekarang Asrudin sama siapa namanya? Fikri, kenal nggak? Belum. Nah, nanti coba kenalannya. Terus setelah itu gimana? Nggak kenal, nggak ada untungnya nih kenal sama Fikri, nggak gitu ya. Coba buktikan 3 tahun lagi, 8 tahun lagi. Ada satu ketika masa kerjaan yang ternyata ada hubungannya. Itu sering saya alami ya. Jadi berjejaring, dan kenapa sholat berjamaah gitu ya, ya bukan hanya ritualnya saja ya. Jadi aspek sosialnya memang sangat penting sekali ya. Di situ cukup banyak, tapi saya ingatkan aja. Kemudian berikutnya apa? Masih surat di Al-Quraisy ya, surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, ini tentang SDGs nih, yang lagi ramai ya, program PBB itu. SDGs, Sustainable Development Goals, ya, atau tentang target-target perkembangan sustainable, keberlanjutan ya. Jadi sekarang tuh kalau bikin program, bukan hanya bikin program gampang untuk program itu ya, tapi bagaimana supaya program itu berlanjut ya. Jadi meng-create itu bukan hanya membuat, tapi berlanjut. Nah, ini disebutkan yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Pertama, kebiasaannya memberi makan, itu kan basic sekali ya, food. Kan ada yang kekurangan makan, barangkali temannya di sini ya. Pentingnya saling mengetahui ya. Jadi tidak mengapa, karena tiap orang punya kesulitan masing-masing. Saya juga waktu kuliah gitu, saya tuh homeless gitu ya, gak punya kosan, apalagi asrama. Jadi pilihannya jadi mabot gitu ya, atau kemudian saya dulu di kampus ya, tinggal di kampus aja ya. Dan dijalani, dan itu bagian dari pengembangan karakter ya. Jadi jangan proses itu penting baru kerasa berikutnya ya. Jangan, saya juga dulu protes karena saya lebih banyak kerja sambilan dulu ya, karena untuk sekedar menyambung hidup gitu ya. Jadi banyak kuliah yang saya tinggalkan, dan waktu itu saya sangat iri sekali sama orang yang kuliah. Tapi baru kerasa saat ini bahwa betapa kuliah itu menjadi nilai istimewa bagi saya gitu ya. Nilai yang diinginkan, diidam-idamkan. Kalau Anda berada di posisi itu mungkin kadang kuliah biasa aja. Tapi bagi orang yang nggak kuliah, itu impian dia gitu ya. Sebagaimana saya baru waktu itu memimpikan, andaikan saya dulu di kelas itu mengikuti perkuliahan dan sebagainya gitu ya. Nah, Anda yang sudah ada di posisi itu, manfaatkan betul-betul ya. Itu kesempatan yang mungkin gak didapatkan lagi juga gitu ya. Itu manfaatkan betul. Wa amanahum min khawf,
membebaskan orang dari ketakutan. Dari ketakutan apa? Luas ya. Banyak sekali kaum itu pengertiannya bukan hanya ketakutan secara apa, keamanan gitu ya, tapi ini termasuk salah satu keamanan. Nah ini yang kita bisa lihat ya, pembentukan mental dan sebagainya menjadi sangat penting ya. Dan Rasulullah sudah ajarkan sebetulnya dari sifat-sifat istimewa ya. Nabi Muhammad kan apa, sidik ya, sidik. Ada ngikutin 4 aja itu udah sukses banget gitu ya, udah sukses banget. Sidik, kemudian amanah ya, amanah, tablik itu kemampuan communication skill ya. Anda itu sekarang bukan hanya warga Indonesia ya, Anda juga warga dunia. Sekarang tuh dunia sangat mengglobal dengan heterogenitas ya, dan Anda harusnya bisa berperan. Kita tuh harus bisa berperan, bukan jadi penonton. Karena ada masa jaya itu, entah kita mengalami atau enggak ya, Islam sempat kemunduran, tapi mendekati akhir zaman sangat leading gitu pada saat itu ya, baik teknologi dan sebagainya. Nah itu yang yang menarik ya. Nah kapan kita melakukannya? Mulai dari hal yang sangat sepele sekali ya, mengelola waktu ya. Di surat Al-Ashr Imam Syafi'i pernah mengatakan, andaikan Al-Quran turun cuma 1 surat saja gitu. Andaikan ini bukan berarti, andaikan cukup 1 surat saja, itu surat Al-Asr itu sudah lebih dari cukup. Karena apa? Berbicara tentang bagaimana mengelola waktu. Jadi kata kunci siapa yang berhasil atau pegang sekarang prestasi itu adalah dari siapa yang bisa mengelola waktu. Karena waktu itu sama 24 jam semuanya ya, tidak ada berbeda-beda. Semakin bisa menguasai waktu, semakin bagus. Dan salah satu yang saya sering pesankan ya, tidur cepat, bangun cepat gitu ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selesai sholat isya itu tidur gitu ya, bangun lagi pertengahan malam. Meskipun jamnya sama, misalnya hanya 4 jam, tapi beda ininya freshnya beda. Coba aja. Penentuan tidurnya itu akan beda. Misalkan antara tidur jam 11, bangun jam 3 misalkan, itu 4 jam juga ya. Tapi freshnya beda. Ya. Padahal sama-sama 4 jam. Jadi hitungan 4 jam itu belum tentu ini ya. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana. Ya coba aja, Rasulullah itu kan berdirinya aja kuat. Dan kuat itu bagian dari kuda-kuda ya. Jadi mahasiswa harus kuat-kuat juga tuh. Kalau mau berantem, apapun ilmu bela dirinya, yang pertama diperkuat apa? Kuda-kudanya dulu ya. Coba bayangin, tentara itu berdirinya berapa? Ya, kalau Anda jadi tentara, jam 2 jam. Rasulullah itu lama. Dan itu adalah bagian dari penguatan kuda-kuda ya. Kalau dari sisi fisiknya gitu ya. Rasulullah itu kan angkat pedangnya aja yang ada mungkin susah ngangkatnya gitu. Jadi fisiknya kuat. Bahkan dalam salah satu hadis disebutkan perut Rasulullah seperti berbatu-batu. Kalau zaman sekarang mungkin six pack ya. Karena latihan, ya, latihannya lebih dari tentara gitu ya. Bagaimana menguatkannya? Jadi gini, kalau kuat fisiknya itu lebih mudah masuk ilmu-ilmu itu gitu ya. Lebih mudah, coba aja. Kalau lagi nggak sehat, susah masuknya. Tapi kalau lagi segar, fit gitu ya, cepat sekali masuknya. Nah itu dilatih, nggak bisa langsung jadi gitu ya. Nah salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah itu setiap yang dilakukan Rasul itu ada nilai manfaatnya ya. Pertama tadi fisik kita kuat. Sebetulnya itu dijelaskan di surat Al-Muzammil ya. Sebentar kita coba
Jadi ledak nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Jadi ada qaulan yang berat yang harus kita siapkan apanya? Kita harus siap menerimanya ya. Sekarang gini aja nih, Pak Mas Nasruddin mau uang berapa? Uang emas berapa rumah? Andai kan dikabulkan, nggak sanggup juga nyimpannya di mana ya kan? Jadi antara permintaan sama itu harus disiapkan, ya kan? Nah, cara menyiapkannya apa? Misalkan beban berat gitu ya, hati terasa sempit, berarti apa? Hatinya yang diperluas, bukan permasalahannya yang disedikitkan gitu ya. Hatinya yang diperluas sehingga kita bisa menampung lebih banyak. Ya. Jadi kalau wadahnya cuma 1 gelas seperti ini, ya air yang bisa ditampung segini-gini aja gitu ya. Jadi kalau Anda ingin nampung lebih banyak, maka harus dibesarkan. Ini yang disebutkan ya. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Disiapkan, ditempa dulu. Dengan apa tadi? Qumil laila illa qalilan ya. Di ayat berikutnya itu buat apa sih melakukan itu? Ditempa dulu baru kan siap. Jadi siapkan dulu ya. Siap penyiapannya gimana? Cara Rasulullah seperti itu ya. Melakukan ya saya dulu kalau film saya juga suka film dulu tuh ada mungkin nggak aja ngalamin ya kungfu ya, kungfunya dulu dengan sekarang tuh beda. Kalau kungfu zaman dulu biasanya kalah dulu ya kan, sudah kalah gimana dia belajarnya gimana, ternyata belajar tuh nggak berantem, disuruh bawa ember ya, air pada ember ngangkat-ngangkat kan nggak ada hubungannya. Ternyata apa itu? Nguatin dulu kuda-kudanya ya. Sehingga pas ada acara berantem gitu ya, dia tuh udah siap dengan berbagai jurus gitu kan, dengan sebagainya. Nah ini yang kita pentingkan. Jadi jangan mudah menyerah, jangan menggerutu misalkan kok ini berlatihnya gini-gini apa sih, susah-susah amat gitu. Jadi dunia ada sebenarnya ya seperti itu ya, tidak ada yang instan untuk sukses itu. Kalau yang ada instan itu cuma di sinetron atau drama Korea ya. Mungkin ini seperti itu, tapi dunia nyata nggak seperti itu. Ini waktunya udah habis ya. Oke, saya buka ini aja diskusi ya. Saya pikir adik-adik mahasiswa, nah zaman Rasulullah juga dibentuknya dari yang ini. Kalau di surat Al-Kahfi pertengahan itu lengkap sekali ya, bagaimana tentang fata atau fityan, itu generasi muda yang anti kemapanan, dalam artian logikanya dipikirkan, kemudian bagaimana solusi kemasyarakatan itu seperti apa. Ya, jadi nanti setelah Anda selesai kuliah atau kuliah sekalipun ya, selalu terngiang-ngiang, terbayang-bayang bagaimana kontribusi Anda terhadap masyarakat. Mungkin nggak dikenal ya, tidak penting sekali dikenal itu sebetulnya ya. Yang penting kita diperbincangkan di langit gitu ya. Kalau diperbincangkan di manusia mah percuma sebetulnya, bahkan ada sisi negatifnya. Jadi ada orang-orang wali itu belum tentu sangat terkenal sekali. Mungkin ada di antara kita juga nggak terkenal ya, tapi di langit itu diperbincangkan. Masih ingat cerita Wais Al-Qarni ya, orang yang hidup di zaman Rasul tapi nggak pernah bertemu Rasul. Tapi ketika itu ketika Rasul sama Umar, ketika masih hidup padahal ya, karena itu ada ilham wahyunya. Umar saya kasih tahu, kalau sempat ketemu orang ini minta doanya. Nah, Umar kan yang dijamin surga ya, kenapa minta ke orang lain itu yang pernah ketemu juga sama Rasul. Rupanya punya amalan luar biasa buat orang ini ya, karena dia sangat berbakti sekali kepada ibunya. Ya, ceritanya panjang ya. Tapi di situ pernah ketika yang perjalanan dari daerah jauh, suka ditanyain sama Umar, ada yang namanya ini enggak ada ini. Sampai suatu ketika Rasulullah udah wafat pun
Kalau ada kesempatan nanya, rombongan dari jauh suka ditanyain ada nama ini, ternyata ada wahai Allah. Jadi itu sangat diperbincangkan di langitnya. Tidak terkenal di bumi, tapi sangat diperbincangkan di langitnya. Saya pikir amalan-amalan siapkan ya untuk masa yang panjang menjadi bekal kita semua di akhirat nantinya. Mungkin seperti itu dulu sementara ya. Ada kita diskusi aja. Kalau masih ada waktu, kalau enggak, saya kembalikan ke Mas Nasruddin. Ini tingkat mana aja ya? Ada tingkat 2. Oh, itu tingkat 2 di belakang ya. Tingkat 3. Tingkat 4. Oh, yang lain apa? Tingkat 1. Oh iya, oke. Selamat datang tingkat 1 ya. Ini TPB ya. TPB itu singkatan apa? Tahap paling bahagia ya. Nikmati betul ya TPB. Nanti akan teringat nanti setelah lewat masanya, jadi baru memahami ketika lewat masa gitu ya. Ketika lagi ngalamin mah susah banget ya, tapi setelah lewatnya nanti. Silakan ada pertanyaan atau komentar. Ya tentu yang benar dari Allah, yang soal yang benarnya dari Allah, yang salah dari kita. Kita diskusi aja ya. Pertama, ketika melakukan perjalanan itu bukan tanpa harus ada persiapan ya. Jadi well prepare, well planning ya. Merencanakan dengan baik, ya, menyiapkan dengan baik. Tidak ada keberhasilan ya tanpa persiapan. Yang orang yang berhasil itu harus ada persiapan. Bahkan kesempatan itu nggak datang kecuali waktu pada orang yang siap. Gitu ya. Saya sering sekali ketemu mahasiswa saya datang ya, cum laude mau selesai. Pas minggu depan saya ada kesempatan memberangkatkan ke luar negeri ya. Kamu bisa pergi? Wah, saya belum punya paspor pak. Wah, sayang banget gitu. Udah gitu ada satu lagi bimbingan saya mau DO tuh. Kamu punya paspor? Punya? Ya udah kamu aja yang berangkat gitu. Jadi artinya apa? Ya kesuksesan itu buat orang yang punya persiapan ya. Jadi tanpa persiapan nggak bisa ya. Yang instan atau yang ideal itu hanya di sinetron aja ya. Ada masuk ke dunia realitas seperti itu. Dan di zaman Rasulullah itu tempatnya luar biasa ya. Bagian dari edukasi ya. Dan sebagainya. Saya kasih kesempatan dulu untuk diskusi. Ini barangkali. Ya, tadi ada pemaparan materi dari Syukur Asmi Pak.